Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dan Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bus menabrak 2 rumah warga di Jalan Lintas Sumatera. Pengeroyokan oleh sekelompok remaja terhadap sejumlah pelajar di Kota Medan viral di media sosial. Mengenal ikan terubuk, salah satu jenis ikan kebanggaan warga Kabupaten Labuhan Batu. Debu yang berterbangan akibat jalan rusak di Jalan Letda Sujono, Kota Tebing Tinggi dikeluhkan warga di Kecamatan Bajenis. Selain mengganggu aktivitas warga, debu berpotensi memicu warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Debu akibat jalan rusak di Jalan Letda Sujono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi berterbangan di udara ketika dilalui truk dan kendaraan lainnya. Jalan tol, jangan uang yang kalian kejar untuk diri kalian, tapi kami masyarakat jadi korban. Mohon perhatikan kami. Kami juga butuh perhatian. Jangan kalian kasih makan abu kami. Dalam unggahan video tersebut, perekam video memohon kepada pemerintah agar jalan ini segera diperbaiki. Karena menurutnya jalan ini rusak karena adanya pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Siantar. Selain mengganggu aktivitas warga, ketebalan debu juga menghampiri teras rumah warga yang berdomisili di kawasan tersebut. Jalan rusak akibat kendaraan proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Siantar melintas di Jalan Letda Sujono setiap harinya. Jalan ini rusak terjadi sejak 3 tahun terakhir. Abunya nggak tanggung. Abunya masuk rumah gitu, Bang? Wah, nggak belum, Rumahnya rusak. Gimana, Bang? Ya, parah kali dalam rumah pun masuk. Maka ini nggak pernah dibuka lagi pintu ini. Oh, berarti selain rumah apa, Bang? Kotor? Ya, batuk-batuk lah sering. Ya, sempat mengidap batuk ya, Bang? Iya. Jadi apa harapannya kepada pemerintah nih, Bang? Ya segera diapa lah jalannya, nggak bisa segera diperbaiki, diaspal balik gitu. Ini mengingat jalan ini rusak kenapa nih, Bang? Proyek tol ini. Jalan. Kepala Bidang Bina Marga Kota Tebing Tinggi menyebutkan jalan ini statusnya merupakan jalan provinsi dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperbaikinya paling lama tahun depan. Kalau Letda Sujono status jalannya jalan provinsi, Pak. Jadi itu kan ada jalan rusak, banyak abu. Gimana dari Tebing Tinggi upaya yang udah dilakukan? Upaya Tebing Tinggi sudah kita surati provinsi, sudah dari belum dibalas langsung via surat, melalui tatap muka lah sudah dijelaskan mereka bahwasannya masuk anggaran mereka di tahun ini dan tahun depan. Mereka kan ada paket sekitar 2,7 triliun kalau nggak salah itu untuk satu provinsi. 4 jalan provinsi yang ada di Kota Tebing ini termasuk semua dibagusilah, entah itu aspal atau beton. Artinya sudah diajukan ke provinsi, Bang, ya? Sudah. Dan akan segera diperbaiki, Bang? Kata provinsi, kalau nggak tahun ini, tahun depan terrealisasi. Kini warga hanya bisa berharap jalan ini dapat segera diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena selain tampak kotor, jalan ini juga berdampak terhadap penyebab ISPA bagi masyarakat sekitar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah seorang pemancing yang hilang setelah tercebur di aliran Sungai Asahan Kota Tanjung Balai. Jasad korban ditemukan sekitar 1 km dari titik hilangnya korban. Jasad Toha Firmansyah ditemukan Senin petang pada pencarian hari kedua sejak dinyatakan hilang pada Minggu dini hari di bawah jembatan Tabayang, Kota Tanjung Balai. Tim SAR gabungan menemukan mayat korban dalam keadaan mengapung dan langsung mengevakuasi jasad warga Simpang Menara 5, Kota Tanjung Balai itu ke tepian sungai. Jadi korban bersama temannya itu sedang memancing di bawah jembatan Tinggi Panjang.
jam 1 malam. Jam 3 korban terpleset jatuh ke air. Jadi ditemukan berapa apa nih bang? Ditemukan korban itu kurang lebih jaraknya sekitar 1 kilo dari titik lokasi korban jatuh. Ada nggak luka-luka bang? Untuk luka-luka itu belum diketahui, tapi mayatnya sudah kita evakuasi ke rumah duka. Petugas kemudian melakukan serah terima jenazah korban kepada keluarga. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terjebur sungai saat memancing pada Minggu dini hari. Korban diduga jatuh terpleset saat akan pulang ke rumah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Tanjung Balai. Ya, sebelumnya seorang pemancing hilang di aliran Sungai Asahan, Kota Tanjung Balai pada Minggu dini hari. Petugas tim SAR Pos Tanjung Balai Asahan melakukan pencarian hingga Minggu petang, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kerumunan warga dan keluarga Toha Firmansah Saragih memadati jembatan Tabayang, Kota Tanjung Balai. Warga Simpang Menara 5 Tanjung Balai itu dilaporkan hanyut setelah terpleset ke sungai saat akan beranjak pulang memancing. Petugas tim Basarnas Tanjung Balai Asahan memulai pencarian korban mulai Minggu pagi di titik jatuhnya korban. Namun hingga Minggu petang petugas belum menemukan korban. Kedalaman serta derasnya arus sungai menjadi kendala petugas dalam melakukan pencarian. Jadi kronologisnya dia mancing bersama kawannya pukul 1 di bawah titik panjang Tanjung Balai. Selanjutnya korban pada jam 3 pagi korban terpleset jatuh ke bawah. Pencarian ke berapa nih? Ini pencarian dari pertama. Rencana Karena kalau belum ditemukan sampai 7 hari ke depan pencarian. Setelah dilakukan penyisiran sejak pagi, petugas mengakhiri upaya pencarian karena suasana mulai gelap. Upaya pencarian korban akan terus dilanjutkan hingga 7 hari ke depan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Kita beralih ke informasi lain. Ikan terubuk merupakan salah satu ikan kebanggaan Kabupaten Labuhan Batu. Namun, kini ikan yang identik dengan banyaknya duri diambang kepunahan hingga pemerintah menerapkan peraturan perlindungan terbatas. Aliran Sungai Bilah Barumun di Kabupaten Labuhan Batu merupakan habitat hidupnya ikan terubuk. Ikan ini hidup di perairan estuaria, yakni perairan muara sungai semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut. Tidak heran jika ikan terubuk menjadi bagian dari logo 3 pemerintah kabupaten, masing-masing Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, serta Labuhan Batu Selatan. Para nelayan yang tinggal di sekitar aliran Sungai Bilah Barumun menggantungkan hidup pada tangkapan ikan, termasuk terubuk. Meski terdapat peraturan perlindungan terbatas, dampak ancaman kepunahan. Ikan terubuk di pasaran dapat mencapai harga antara Rp200 hingga Rp350.000 per kilogramnya. Selain hanya hidup di perairan estuaria, terubuk dikenal dengan sifatnya yang unik, yakni ikan ini bersifat hemaprodit protandri. Ketika usianya di bawah 1 tahun, terubuk berkelamin jantan, namun pada tahun berikutnya berubah menjadi betina. Ikan pemakan plankton ini dikenal sulit dikembangbiakan. Ikan terubuk diyakini lebih sering muncul pada musim panen padi. Ikan ini tidak bisa ditangkap dengan memancing, melainkan menggunakan jaring. Peralihan lahan persawahan padi, pencemaran, serta degradasi kualitas air sungai ditenggarai sebagai penyebab utama ancaman kepunahan ikan terubuk. Menjaring apa nih? Jaring terubuk ini, Bang. Biasanya berapa kali dijatuhkan atau berapa kali dilabuh dia baru dapat ikan terubuknya? Kadang-kadang 2-3 kali labuh baru dapat satu, Bang. Jadi biasanya berat berapa yang dapat ikannya nih? Kalau umumnya ini setengah kilo. Kadang-kadang mau juga dapat yang 109 on. Kadang cuma umumnya kebanyakan setengah kilo lah, Bang. Jadi ini melabuhnya di daerah mana ini? Lokasinya Rumbia Tobel, Bang. Aliran Sungai Bilah. Selain menjadi buah tangan, ikan terubuk biasanya dijadikan hidangan bagi para tamu kehormatan di wilayah pesisir dengan diolah menjadi anyang, sombam, atau gulai asam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.